Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Untuk KD-nya adalah KD 3.3, yaitu memahami materi dan perubahannya. KD 4.3, melakukan identifikasi perubahan materi di lingkungan sekitar. Untuk indikatornya masing-masing dibagi menjadi 3 indikator. Selanjutnya, klasifikasi materi. Jadi, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Padat ini bentuk dan volumenya tetap. Jarak antar partikel itu sangat teratur. Untuk cair, bentuknya berubah, volumenya tetap, jarak antar partikel renggang. Sedangkan untuk gas, bentuk dan volumenya berubah, jarak antar partikelnya saling berjauhan atau sangat renggang. Berdasarkan penyusunnya, materi dibedakan menjadi 3. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama di sini adalah unsur. Unsur ini zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi dengan cara kimia biasa. Jadi, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi dengan cara kimia biasa. Contohnya aurum, ferum, aluminium, hidrogen, nitrogen, karbon, dan masih banyak lagi. Senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia biasa, memiliki sifat berbeda dari unsur penyusun. Jadi kalau senyawa ini terdiri minimal dari 2 unsur. Contohnya H2O atau air, berarti terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. NaCl atau garam berarti terdiri dari natrium dan klorida. CO2 berarti terdiri dari karbon dan oksigen. Selanjutnya adalah campuran. Campuran ini gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya larutan gula, berarti dia campuran dari air dan gula. Beberapa contoh unsur ini dan kegunaannya: krom, Fe tadi ferum besi, nikel, cuprum tembaga untuk perhiasan kabel, zinc atau seng perkakas rumah, tadi aurum atau emas perhiasan, platina, iodium, germanium. Contoh senyawa di sini ada asam asetat dengan rumus CH3COOH. Senyawa tadi kan minimal terdiri dari 2 unsur. Berarti di sini ada unsur C, unsur H, dan unsur O. Berarti untuk asam asetat ini terdiri dari 3 unsur, yaitu CHO. Amoniak ini NH3, berarti dia terdiri dari N dan H. Berarti dia ada 2 unsur. Asam askorbat ada C, ada H, ada O, dan seterusnya. Perbedaan campuran dan senyawa. Kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Senyawa harus melalui reaksi kimia. Campuran perbandingan masanya tidak tetap, sedangkan unsur perbandingan masanya tetap. Campuran terdiri dari beberapa unsur atau senyawa. Kalau senyawa tersusun atas beberapa unsur saja. Untuk campuran, sifat komponen penyusunnya masih kelihatan, tetapi untuk senyawa, sifat komponen penyusunnya sudah tidak tampak atau berbeda dengan aslinya. Nah, untuk campuran bisa dipisahkan melalui proses fisika, sedangkan untuk senyawa harus melalui proses kimia untuk pemisahan materinya. Jenis campuran di sini ada 2, homogen dan heterogen. Kalau campuran homogen berarti dia akan menjadi satu, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Disebut juga dengan larutan. Contohnya larutan gula, berarti kan air sama gula. Nanti mereka menjadi satu, kita sudah tidak bisa membedakan
mana yang air lagi dan mana yang gula lagi, karena sudah tidak bisa dibedakan menjadi satu. Yang kedua ada campuran heterogen, berarti partikel penyusunnya masih bisa dibedakan. Contoh air pasir, kalau kita mencampur air dengan pasir, nanti kan pasirnya akan ada di bagian bawah, sedangkan airnya ada di bagian atas. Itu contoh campuran heterogen. Nah, campuran heterogen sendiri ini dibagi menjadi dua, ada koloid dan suspensi. Kalau koloid ini bisa dilihat dengan mikroskop ultra, berarti mikroskop yang bisa melihat benda-benda yang kecil, contohnya susu, asap, kabut, agar-agar. Sedangkan untuk suspensi ini bisa kita lihat dengan mikroskop biasa, air keruh, air kapur. Nah, ini untuk campuran heterogen. Selanjutnya sifat materi ini dibedakan menjadi dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Untuk sifat fisika itu yang bisa kita amati langsung dari luar atau bisa kita sentuh. Saat kita sentuh kita tahu, oh ini berarti sifat fisikanya seperti ini, atau ciri suatu zat yang membedakan dari zat lain tanpa melibatkan perubahan komposisi kimia. Yang termasuk sifat fisika di sini ada bentuk, warna, wujud, titik didih, titik lebur atau titik beku, kalor jenis. Sedangkan untuk sifat kimia, berarti untuk sifat kimia ini kemampuan suatu zat berubah menjadi zat lainnya. Tidak bisa diamati hanya dengan melihat atau menyentuh. Contohnya adalah pH. pH ini adalah derajat keasaman. Berarti derajat keasaman itu tingkat keasaman suatu benda. Yang kedua, mudah terbakar. Ketiga, toksisitas. Toksisitas ini adalah beracun. Selanjutnya perubahan materi. Perubahan materi ini ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika berarti dia akan menghasilkan zat baru. Mohon maaf, untuk perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Contohnya perubahan wujud, air menjadi es. Nanti es ketika mencair akan menjadi air lagi. Nah, jadi itu termasuk perubahan fisika, tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Sekarang yang kedua, perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia ini terbentuk zat baru dan bersifat permanen. Contohnya kertas yang dibakar menjadi abu. Apakah abu bisa menjadi kertas lagi? Tidak bisa. Nasi yang dibiarkan lama akan menjadi basi. Nasi yang basi apakah bisa menjadi nasi yang masih baru lagi? Tidak kan? Nah, jadi itu termasuk perubahan kimia, terbentuk zat baru dan sifatnya adalah permanen. Ciri-ciri kimia. Ciri-ciri kimia di sini ada perubahan warna, perubahan suhu, perubahan endapan, dan pembentukan gas. Salah satu contohnya adalah misal saat kita membakar kembang api. Nah, berarti saat terjadi pembakaran kembang api itu akan terjadi perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas juga. Ini ciri-ciri reaksi kimia. Demikian untuk materi dan perubahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.